Assalamualaikum sedulur, jumpa lagi di channelnya Monster Biru. Grup C, lanjutan kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini grup yang sangat-sangat menarik, bisa dibilang ini grup neraka, grup yang paling disorot oleh media-media Asia bahkan dunia. Karena apa? Di grup ini dihuni oleh tiga sekaligus tim kuat Asia yang sering rutin berlangganan turun di Piala Dunia. Bisa kita lihat ya, dari tahun 1998 negara-negara Asia ini yang langganan turun di Piala Dunia macam Jepang, Arab, Australia, Korea, Iran. Dari 5 negara ini, 3 negara ini masuk satu grup di grup C. Gokil nggak? Ditambah lagi ada timnas Indonesia yang supporternya gilanya minta ampun, cintanya minta ampun sama timnas kesayangan timnas Indonesia. Supportnya bisa dilihat ya di ronde 3 pertandingan kedua, ini rekor dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ditonton lebih dari 70.000 penonton kemarin di GBK lawan Australia. Itu rekor ya. Semula di grup C ini, di grup C ini ya, Indonesia banyak yang memprediksi, terutama nih media dari Cina. Kalau di zona 3 ini kita punya Cina ya, yang tanda kutip sering ngatain Indonesia. Kalau di ASEAN kan kita punya ini apa sih, Vietnam lah, Vietnam itu yang utama, Vietnam. Kalau di ronde 3 kita punya Cina. Semula Indonesia ini banyak yang memprediksi, terutama Cina ini, tim terlemah di grup C, bakal jadi lumbung gol, hanya pelengkap. Nah itu Indonesia tuh dianggapnya seperti itu semula ya. Tapi di 2 laga grup C ternyata Indonesia, timnas kesayangan kita, bikin kejutan, bikin mematahkan semua prediksi salah tentang timnas Indonesia. Di 2 laga awal kita bisa lihat Indonesia memberi kejutan di grup C ini ya. Di grup C ini Indonesia menahan imbang 1-1 lawan Arab. Laga kedua Indonesia menahan imbang Australia 0-0. Jadi di grup C ini yang semula hampir seluruh media memprediksi Indonesia bakal hanya jadi tim pelengkap, ternyata Indonesia tampil luar biasa. Bahkan setelah 2 laga ini, justru grup C ini yang paling sulit diprediksi ya. Di klasemen akhir grup C nanti, ini grup yang paling sulit diprediksi. Kenapa? Kejutan dilakukan oleh Indonesia dan Bahrain ya. Di pertandingan awal Bahrain itu bisa menang lawan Australia, keren. Tapi sayang ya, di laga kedua kalah untuk Bahrain. Kalah Bahrain lawan Jepang. Kalau Jepang sih emang ya, untuk Jepang, khusus Jepang ini sudah benar-benar ini levelnya ini, kalau bisa disebut ini macannya Asia, rajanya Asia, kita boleh sebut Jepang lah. Karena Jepang walaupun kemarin gagal di Piala Asia, gagal juara, tapi Jepang ini sudah sangat teruji, levelnya sudah sangat-sangat teruji. Bukan hanya sekawasan negara Asia saja. Bisa kita lihat hasil pertandingan-pertandingan Jepang lawan tim-tim dunia, tim-tim Eropa, hasilnya sangat positif untuk Jepang. Jadi kemarin gagal juara itu hanya faktor kurang keberuntungan saja waktu Piala Asia. Jelas ya, untuk Jepang 2 kali laga di fase grup ini, ronde 3 grup C, 2 kali poin sempurna, 7-0, 5-0, 12 gol tercipta oleh Jepang. Justru yang bikin kejutan ini di 2 tim selain Jepang ya, Australia sama Arab ini. Di 2 laga awal ini kurang maksimal, terutama Australia hanya 1 poin dari 2 laga awal. Dari 6 poin itu cuma dapat 1 poin. Arab dapat 4 poin.
Jadi grup C ini grup yang sangat menarik dibahas oleh media-media, grup yang sangat, apalagi hadirnya Indonesia ya. Indonesia beri kejutan. Jadi kalau menurut saya prediksi akhir di 4 klasemen akhir ini, 4 peringkat ini, Jepang lah, Jepang secara normal logika Jepang tetap ke satu ya Jepang. Kalau prediksi saya sih di 4 besar klasemen akhir grup C, Jepang, negara 4 ini ya, Jepang, Indonesia, Australia, Arab ini yang bakal yang menduduki 4 terbaik di grup C. Tapi bisa juga karena ini grup yang sulit diprediksi, bisa juga ini dari Arab sama Australia ini bisa terlempar dari 4 besar di klasemen akhir ini, bisa diisi oleh Bahrain. Kalau Cina kita tahu sendirilah, dia gembar-gembor, Indonesia hanya tim pelengkap, Indonesia bakal jadi lumbung gol, Indonesia tim terlemah. Tapi di 2 laga awal ini justru Cina sendiri yang duduk nyaman di dasar klasemen dengan 0 poin, 2 kali kekalahan. Jadi ya Cina saya prediksi nggak bakal ini tembus 4 besar. Indonesia dong, Indonesia ini ada di 4 tim peringkat 4 di klasemen akhir grup C. Indonesia, Jepang, Australia, Arab. Tapi bisa jadi ini antara Arab sama Australia ini kegeser oleh Bahrain ini. Bisa jadi nih Bahrain masuk 4 besar di akhir klasemen akhir nih grup C nih, Bahrain bisa ngisi. Jadi kalau salah satu negara antara Australia sama Arab ini tidak tampil di Piala Dunia 2026, jangan kaget loh, jangan kaget karena grup C ini grup yang sangat-sangat sulit diprediksi ya, apalagi dengan meningkatnya kualitas timnas Indonesia ini. Levelnya udah keren sekali untuk timnas Indonesia. Jadi siap-siap kalau misalnya di Piala Dunia 2026 tidak ada nama Australia atau Arab, jangan kaget ya. Pokoknya Indonesia nanti yang ada nongol di Piala Dunia 2026. Indonesia keren. Indonesia keren. Indonesia keren. Keren ya, sangat-sangat keren. Ini grup C. Kalau bisa dikatakan ya, justru Jepang ini. Jepang yang notabene Raja Asia, negara berperingkat 16 dunia sekarang. Sangat-sangat respect pada Indonesia loh. Di Piala Asia kemarin, Jepang mengakui sulit menghadapi Indonesia. Bahkan itu gol itu tercipta dari kalau misalnya tidak ada pelanggaran, Jepang sulit menang lawan Indonesia, ngegolin sama Indonesia. Bahkan di grup C ini lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini, saya rasa hanya Jepang yang benar-benar respect ke timnas kita ya. Hanya Jepang, dari pelatih, media-media Jepang itu responnya positif tentang Indonesia, tentang timnas. Saya rasa hanya Jepang. Padahal kalau dari segi level ya, kalau misalnya Jepang menang mudah lawan Indonesia wajar, tapi Jepang ini sangat-sangat tidak memandang remeh Indonesia loh. Hanya Jepang, yang lain terutama Cina, aduh Cina itu, Vietnamnya ASEAN di ronde 3 nih, Cina ini ke Indonesia nih. Ngenyek, kalau bilang di bener-bener ngenyek, meremehin Indonesia itu ya bener-bener ngeremehin. Sekali lagi bravo untuk timnas Indonesia, terbang tinggi tampil di Piala Dunia 2026. Wassalam.